Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 33. Waktu itu petang hari telah berganti suasana malam. Maka suara lagu dan danggula itu yang diungkapkan oleh seorang berusia tua, terasa besar pengaruhnya. Meskipun Sang Haji tak mengerti lagu itu, tetapi hatinya seperti tersayat. Tak disadari sendiri, air matanya meleleh lagi. Nah bocah, itu lagu pujian. Kupanjatkan doa kepada Ilahi, agar aku terhindar dari mara bahaya. Sekarang tinggalkan aku seorang diri, biar aku berjuang mengkikis ilmu jahat ini, ujar Panembahan Tirtomoyo. Setelah itu, dia duduk bersemedi di atas pembaringan. Sang Haji tak berani mengganggu. Hati-hati ia keluar dari kamar dan duduk termenung merenungi malam. Pikirannya melayang ke udara bebas tanpa tujuan. Mendadak selagi dia termenung-menung, datanglah seorang pelayan menghampiri padanya seraya menyerahkan sepucuk surat. Dari siapa? Tanya Sang Haji heran. Pemuda semalam yang datang kemari. Dia berpakaian kumal seperti pengemis, sahut si pelayan. Benar dia, seru Sang Haji gembira sampai melompat berdiri. Hatinya girang luar biasa. Awan hitam yang menutupi hatinya lantas saja buyar berderai. Dengan serta-merta ia hendak lari keluar, tetapi si pelayan berkata kalau pemuda itu sudah meninggalkan losmen. Sang Haji segera memberi persen. Setelah pelayan mengundurkan diri, ia membuka surat itu. Apakah kamu sudah membaca lipatan kertas? Riah, sekarang pergilah ke pantai. Aku menunggu di sana. Ada sesuatu hal yang sangat penting untuk kubicarakan. Ah! Sang Haji gembira. Tahulah aku sekarang. Sebelum aku bertemu dengannya, aku disuruhnya mandi dahulu. Ih, anak nakal. Teringat, kalau sahabatnya itu kumal pula, ia jadi tertawa geli. Siapa menyangka, si pemuda kumal tahu arti kebersihan. Untuk menyenangkan sahabatnya, lantas saja dia memasuki kamar mandi. Memang sore hari tadi, dia belum membersihkan badan. Selesai mandi, ia memasuki kamar. Jika dilihatnya Panembahan Tirtomoyo berhenti bersemedi, segera dia memberitahukan tentang sahabatnya itu. Dia memanggil aku kakak. Karena umurnya kira-kira 2-3 tahun lebih muda daripadaku, maka aku pun tak menaruh keberatan, kata Sang Haji mengesankan. Panembahan Tirtomoyo mengernyitkan dahi. Ia berpikir. Sejurus kemudian bertanya, bagaimana cara kamu berkenalan dengan dia? Sang Haji segera menuturkan riwayat perkenalannya. Sampai sebegitu jauh, dia belum mengenal namanya. Ih, potong Panembahan Tirtomoyo. Tadi pagi, aku menyaksikan bagaimana cara dia mempermainkan anak buah Sang Dewa Resi. Aku mempunyai kesan buruk. Gerak-geriknya mencurigakan. Ilmu apa yang digunakan, belum dapat kuterka sampai sekarang. Tetapi lebih baik kamu jaga-jaga diri. Tak senang hati Sang Haji mendengar orang tua itu mencela sahabat barunya. Segera ia mempertahankan, dia seorang yang bertabiat bagus. Tak mungkin dia mencelakaiku. Panembahan Tirtomoyo menghela napas. Sudah berapa lama kamu berkenalan dengan dia? 3 hari yang lampau. Nah, bagaimana bisa disebut sebagai suatu persahabatan sejati? Kamu belum kenal dia. Sedangkan dia memiliki kecerdasan otak melebihi kau. Ketika dia menghendaki nyawamu, kamu baru sadar setelah terbaring di dalam liang kubur. Sadarkan dirimu. Tetapi Sang Haji tetap ngotot. Dan bila dia sudah ngotot, mana bisa dia dikalahkan? Dahulu dia berani mempertaruhkan jiwa, tatkala mempertahankan Kapten Willem R. Beveld di hadapan Gubernur Jenderal Belanda. Panembahan Tirtomoyo yang agaknya sudah dapat mengenal tabiatnya, lalu mau mengalah. Dengan tertawa dia berkata, baiklah, kamu berangkat. Terima kasih, Aki, sahut Sang Haji gembira. Sahabatku itu cerdas otaknya. Siapa tahu dia bisa menolong mencarikan obat ramuan yang kita butuhkan. Orang tua itu mengangguk dan memperdengarkan tertawanya. Sang Haji mengira, kalau dia bergembira mendengar buah pikirannya. Itulah sebabnya ia tegar hati, tatkala melintasi jalan kota Pekalongan. Malam itu adalah malam bulan gede. Bulan tersembul di udara biru kelam. Sinarnya lembut tak menjemukan. Bintang-bintang bergetar lembut memenuhi udara. Di sana nampak seleret awan putih berjalan berarak-arak. Sang Haji terus saja menuju ke tepi pantai.
Ombak laut bergemuruh pada malam bulan gede. Karena itu, perahu-perahu nelayan jarang menampakkan diri. Suasana pantai sunyi sepi. Sang Haji berputar-putar mencari sahabatnya. Mengira, kalau sahabatnya itu mungkin berada di sekitar tempatnya berada, maka dia berteriak. Tetapi sekian lama dia berseru, sahabatnya tidak menampakkan batang hidungnya, ia lantas duduk di atas sebuah batu karang. Barangkali dia belum datang, pikirnya. Memikir demikian ia kemudian melepaskan pandang ke laut. Teringatlah dia kepada riwayat pertemuannya dengan Ki Tunjung Biru. Itulah saat-saat yang mendebarkan hati. Mendapat pengertian bahwa manusia ini tidak hanya mengutamakan tenaga jasmaniah belaka, ia jadi bersyukur telah menghisap getah sakti pohon Dewadaru. Itu bukan suatu mantra gaib, tapi sama kesaktiannya. Setidak-tidaknya bisa menolong keperkasaan tubuhnya. Selagi dia melayangkan pikirannya balik ke Jakarta, pendengarannya menangkap suatu bunyi suara, ia menoleh. Dilihatnya seorang perempuan duduk seorang diri tak jauh daripadanya. Perempuan itu kira-kira berumur 17 tahun, ia mengenakan potongan pakaian semacam sari India. Serba putih dan berkilauan. Sang Haji heran. Pikirnya, mengapa seorang gadis berkeluyuran seorang diri di pantai? Apa begini kebiasaan penduduk Pekalongan pada malam bulan purnama? Ah, mungkin begitu. Dasar aku yang dangkal pengalaman. Sang Haji tak pernah menduga buruk terhadap sesuatu yang serba baru. Maka sebentar saja dia tak menghiraukan keadaan gadis itu. Dan kembali dia melemparkan pandang ke tengah laut. Sekonyong-konyong ia mendengar suatu suara yang telah dikenalnya baik-baik. Sang Haji, kemarilah. Sang Haji menoleh. Hatinya memukul. Bukankah itu suara si pemuda kumal? Tetapi ia tak melihatnya. Mengira, kalau sahabatnya sedang bergurau, maka dia lalu berseru, "Adik kecil, kamu di mana?" "Aku di sini," terdengar jawaban. Sang Haji menoleh, ia melihat gadis itu menoleh kepadanya. Agaknya dia pun mendengar suara sahabatnya. Tetapi di luar dugaan, gadis itu berkata, "Aku di sini. Kemarilah." Suara si gadis itu adalah suara sahabatnya si pemuda kumal. Sang Haji heran sampai berjingkrak. Gadis itu kemudian berdiri tegak. Menegur, "Aku di sini. Mengapa kamu tak kemari? Tapi aku bukan adik kecil, melainkan Titisari. Hai, kamu tak mengenalku lagi." Gadis itu kemudian mendekati. Sang Haji menentang matanya. Benar. Wajahnya adalah wajah sahabatnya. Seketika itu juga, Sang Haji berdiri terbengong-bengong. Bagaimana mungkin, sahabatnya yang kumal kini berubah menjadi seorang gadis begini cantik jelita? Titisari lantas saja tertawa riang. Berkata mengesankan lagi, "Akulah Titisari. Benar-benarkah kamu tak mengenalku lagi?" Kau, Sang Haji tergegap-gegap. "Aku Titisari. Hanya saja aku bukan laki-laki seperti yang kau sangka. Sebenarnya aku seorang perempuan," potong Titisari dengan tertawa riang. "Salahmu sendiri, mengapa kau mengira aku seorang laki-laki? Salahmu sendiri, mengapa kau berkenalan denganku? Salahmu sendiri, mengapa kau memanggilku, adik kecil?" Sang Haji masih saja tersumbat mulutnya. Dasar dia tak pandai berbicara. Kenapa?" tegur Titisari. "Kamu belum percaya, kalau aku sahabatmu? Coba, sekiranya kita berada di restoran, pasti kamu akan segera mengenal caraku mengerumuti penganan." Mendengar ujar itu, Sang Haji lantas saja teringat pada 4 bongkah daging yang dikantongi dari pendapa istana. Tanpa berbicara lagi, dia merogoh sakunya dan menyerahkan 4 potong daging goreng itu. Tapi sayang, daging goreng itu tidaklah sesegar tadi siang. Titisari tertawa senang melihat Sang Haji mengangsurkan oleh-oleh. Katanya, "Dari mana kau peroleh daging itu?" "Tadi siang aku mengunjungi rumah si pemuda Ningrat. Kuteringat padamu yang doyan makan, maka aku menyembunyikan beberapa potong daging untukmu. Tapi, sepertinya tak dapat kau makan, karena tidaklah sesegar tadi. Biarlah kubuang." "Jangan," sahut Titisari. Terus saja ia menyambar 4 potong daging goreng itu dan digerumuti sambil duduk berjuntai di atas batu karang. Sang Haji mengamat-amati sahabatnya itu. Titisari sedang menggerumuti daging. Nampaknya sangat lezat baginya. Mendadak ia melihat gadis itu menangis terseduh-seduh. Ia terperanjat.
Terdorong oleh hatinya yang penuh belas kasih, lantas saja melompat mendekati. Mengapa kau menangis? Bagaimana aku tak boleh menangis? Semenjak kanak-kanak, aku kehilangan ibu. Ayahku tak pernah memperhatikan diriku. Dia hanya menekuni kepentingan diri sendiri. Kini aku bertemu dengan seorang yang begitu memperhatikan aku. Mengapa aku tak boleh menangis? Air mata gadis itu jelas sekali nampak mengalir sangat derasnya. Ia meraba dadanya dan menarik sehelai sapu tangan putih bersih. Sang Haji mengira kalau dia akan mengusap air matanya. Tak tahunya, sapu tangan itu dikembangkan di atas batu. Kemudian sisa daging goreng ditaruh di atasnya sambil berkata, biarlah kusimpannya. Esok pagi masih bisa kumakan. Buang saja. Besok aku beli yang baru, sahut Sang Haji, karena teringat keadaan sahabatnya yang dahulu nampak miskin. Oh, tidak. Tidak. Daging oleh-olehmu ini jauh berlainan rasanya daripada daging pembelian, bantah Titisari. Tiba-tiba saja dia tertawa riang. Sang Haji heran. Pikirnya, baru saja dia menangis begitu deras, mendadak bisa tertawa riang. Inilah tabiat yang aneh. Tetapi ia tak menunjukkan rasa herannya. Apa perlu kamu mengundangku? Dengan mengalihkan perhatian. Kau bilang ada sesuatu hal yang penting yang mau kau bicarakan. Bukankah pertemuan ini penting? Dengan memperkenalkan diriku, kamu takkan lagi menyangka aku seorang laki-laki. Tetapi kamu tak boleh memanggilku adik kecil lagi, tapi Titisari. Hai, apakah menurut pendapatmu tidak penting? Sang Haji tersenyum mendengar lagat lagunya. Lantas berkata, kamu ini bisa bergurau juga. Siapa mengira kamu sebenarnya seorang gadis begini cantik? Benarkah aku cantik? Hei. Sang Haji mengangguk. Kau bohong. Coba cantikku seperti apa? Sang Haji berpikir sejurus. Seperti bidadari. Nah tuh. Sekarang ketahuan kebohonganmu, sahut Titisari sambil tertawa riang. Aku tidak bohong. Kamu benar-benar cantik jelita seperti bidadari. Betul? Kau pernah melihat bidadari? Sang Haji terperanjat. Tak disangkanya, si gadis bisa membantah begitu. Memang mana ada seorang yang pernah hidup di dunia ini bertemu dengan bidadari. Istilah bidadari itu hanyalah terdapat dalam dongeng-dongeng warisan belaka. Tetapi ia masih mencoba. Biarpun aku tak pernah bertemu, tapi aku pernah mendengar dongeng tentang bidadari. Ibuku seringkali mendongeng tentang bidadari-bidadari kahyangan. Bidadari-bidadari itu sangat cantik. Seseorang akan jatuh pingsan apabila sekali melihat kecantikannya. Benarkah itu? Karena kau bilang, aku secantik bidadari, mengapa kamu tidak pingsan? Sang Haji merah mukanya. Tatkala itu, angin laut menyapu rambut si gadis. Seketika itu juga terciumlah bau harum. Sang Haji terkejut. Hatinya bergetaran. Lalu ia mempunyai perasaan yang belum pernah dialami. Aji, biarlah aku memanggilmu Aji, kata Titisari. Aku tahu, kamu seorang yang berhati mulia. Andai kata aku ini seorang pemuda melarat atau seorang gadis jelek, pasti sikapmu tak berubah. Kalau seseorang melihat diriku dalam pakaian begini bersih dan lantas tertambat, itulah lumrah. Tapi kamu tidak. Kamu pernah melihatku dalam pakaian seburuk-buruknya dan kotor, namun sikapmu tidak berubah. Kamu tetap menghargai. Untuk itu, perkenankan aku menyatakan rasa penghargaanku terhadapmu. Sekarang, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Apakah tidak bisa esok hari saja, potong Sang Haji. Sekarang ini, aku harus menemukan suatu ramuan obat untuk Aki. Kemudian ia menuturkan riwayat pertemuannya dengan Panembahan Tirtomoyo sampai orang tua itu terluka parah. Titisari mendengarkan dengan cermat. Kemudian dengan menarik napas dia berkata, pantas, kulihat kamu tadi begitu sibuk memasuki kampung dan dusun. Tak kuduga, kamu sedang mencari ramuan obat. Jadi kamu telah mengetahui kesibukanku tadi? Mengapa tidak? Kalau begitu, bolehkah aku pinjam kudamu si Willem barang sebentar? Aku akan keluar kota untuk mencari obat. Orang-orang jahat di kadipaten itu agaknya telah merampas semua obat yang kita butuhkan. Titisari menatap wajah Sang Haji. Aji, mengapa kau berkata begitu? Mengapa kau menggunakan istilah pinjam?
Bukankah kuda itu adalah kudamu sendiri? Akulah sebenarnya yang meminjam. Kuda itu telah kuberikan kepadamu. Apakah kau kira, aku benar-benar mau meminta kudamu? Sama sekali tidak. Aku hanya menguji hatimu. Tentang obat itu, memang takkan kau peroleh di sekitar tempat ini. Sang Haji menundukkan kepala. Hatinya bingung. Pikirannya pepat. Mendadak gadis itu berkata, kamu mengharapkan bantuanku? Sang Haji menegakkan kepala. Girang ia menyahut, tentu. Tentu. Nah, panggillah namaku dulu. Titik. Sang Haji tergugu. Dan Titisari tertawa riang. Kesannya manis luar biasa. Namamu Titisari. Mengapa aku harus memanggilmu Titik? Sang Haji minta penjelasan. Namaku yang lengkap berbunyi Endang Retno Titisari. Kamu boleh memanggil singkatan namaku. Mengapa? Titisari menatap wajah Sang Haji. Ia melihat kesan wajah si pemuda sangat sederhana. Tahulah dia, kalau Sang Haji belum mempunyai pengalaman pergaulan dengan wanita. Diam-diam ia bersyukur dalam hati. Lantas saja ia menggurui, tidak selamanya orang memanggil seseorang selengkap-lengkapnya. Umpamanya dia bernama Sri Kilatsih atau Mayang Sari dan orang memanggilnya Sri atau Sari. Orang bernama Kartamijaya atau Sang Haji. Dan orang memanggilnya si Karta atau Aji. Mengapa terjadi demikian, tak tahulah aku. Barangkali manusia ini kerdil dengan waktu. Barangkali juga suatu ungkapan karsa manusia, ingin menelan semuanya secepat-cepatnya. Tak mau aku menjadi seorang manusia yang terlalu tergesa-gesa karena nafsu, tukas Sang Haji sungguh-sungguh. Aku mau memanggilmu Titisari. Bukankah kamu bernama Titisari? Bukan Titik atau Sari? Titisari tertawa. Ia senang mendapat kesan pribadi Sang Haji yang begitu sederhana dan jujur. Baiklah. Kau boleh memanggil namaku sesuka hatimu. Kau boleh memanggil Titi. Boleh pula Sari atau Retno atau Endang. Pokoknya, aku sekarang mau menyanyi. Katanya memutuskan. Setelah berkata demikian, Titisari kemudian menyanyikan lagu tembang. Bibirnya yang tipis bergerak lembut dan suaranya benar-benar merdu dan mengharukan. Sang Haji heran sampai terhenyak. Pikirnya, bocah ini aneh perangainya. Pikirannya bergerak cepat seperti arus air. Sebentar berbicara begini, lantas saja berubah. Mendadak saja terus menyanyi tanpa mempedulikan pertimbangan orang lain. Tetapi ia senang mendengarkan lagu Titisari. Meskipun ia tak mengenal lagu Jawa, namun ia bisa merasakan keindahannya oleh keselarasan irama, nada dan suara. Tembang ini namanya Kinanti, tiba-tiba Titisari berkata. Kamu mengenal bunyi bait-baitnya, tidak? Aku bisa mendengarkan jelas kalimat-kalimatnya, tetapi terus terang saja aku kurang mengerti, sahut Sang Haji. Kamu seakan-akan lagi menceritakan tentang seorang gadis anak Raja Dwarawati yang lagi merindukan seorang kesatria pegunungan bernama Irawan. Siapakah nama gadis itu? Titisari tertawa. Menjawab tak ragu, namanya Titisari. Ah, benar. Kau boleh minta penjelasan kepada sembarang orang yang mengenal cerita wayang. Putri Raja Dwarawati itu bernama Titisari. Dia kelak kawin dengan seorang kesatria jantan yang lahir di pegunungan. Kesatria itu bernama Bambang Irawan. Sang Haji dia menimbang-nimbang. Sekonyong-konyong saja, hatinya bergoncang. Mau ia menduga, kesatria pegunungan yang bernama Bambang Irawan itu, diumpamakan dirinya sendiri. Karena pikiran itu, wajahnya terasa menjadi panas. Cepat-cepat ia melayangkan pandangnya ke arah laut untuk mengusir kesan yang bukan-bukan. Titisari sendiri waktu itu lagi bercerita. Menurut ayah, cerita itu menggambarkan angan sejarah kemanusiaan, agar orang tidak begitu membedakan antara golongan ningrat dan golongan rakyat secara berlebih-lebihan. Lihatlah, meskipun Titisari itu putri seorang raja, akhirnya dia kawin juga dengan seorang laki-laki dari pegunungan. Lihatlah pula contohnya pahlawan kita Untung Suropati. Meskipun ayah bunda Untung Suropati tak keruan asalnya, tapi dia bisa kawin dengan Putri Patih Nerangkusuma Raden Ayu Gusik Kusuma. Sang Haji pernah mendengar sejarah pahlawan Untung Suropati dari mulut Willem R. Beveld. Karena itu hatinya cepat tertarik. Kesan hatinya yang bernada yang bukan-bukan, lambat laun tersapu bersih dari perbendaharaan rasanya.
Tetapi setelah mendengarkan cerita Titisari beberapa waktu lamanya, teringatlah dia kepada Panembahan Tirtomoyo. Titisari. Belum pernah aku pergi melintasi Jawa Tengah. Kota Pekalongan ini pun belum kukenal sudut-sudutnya. Tentang cerita Bambang Irawan dan Untung Suropati, tak dapatkah kau ceritakan di kemudian hari? Aku akan mendengarkan perlahan-lahan agar meresap dan merasuk dalam darah dagingku. Sekarang ini kita harus berdaya secepat mungkin untuk menemukan obat ramuan buat Panembahan Tirtomoyo. Mengapa tergesa-gesa? Ayam pun belum tidur lelap, sahut Titisari tak peduli. Lebih baik kita menyewa sebuah perahu, lantas berlayar di atas lautan menikmati angin laut dan cerah alam. Lihat, bulan bersinar cerah. Panembahan Tirtomoyo berkata, ia bisa tewas kalau aku tak berhasil menemukan obat ramuan yang dikehendaki dalam waktu 12 jam, Sang Aji mencoba menjelaskan. Tak usahlah kau cemas hati. Aku tanggung, kamu akan memperoleh obat itu. Semenjak bertemu dan berkenalan dengan Titisari yang dulu menyamar sebagai seorang pemuda, Sang Aji sudah mengagumi kepandaian dan kecerdikannya. Kecuali itu ia menaruh kepercayaan penuh padanya. Itulah sebabnya, begitu ia mendengar Titisari berkata dengan sungguh-sungguh, hatinya menjadi lega. Katanya dalam hati, aku percaya, dia pasti telah mendapat akal dan yakin benar bisa mendapatkan obat untuk Panembahan Tirtomoyo. Mendapat keyakinan demikian, lantas saja dia melayani si cantik yang manja. Ternyata Titisari benar-benar mencari sampan untuk disewa dalam semalam suntuk. Kemudian ia memasuki perkampungan memborong ikan-ikan laut bermacam jenis. Dengan gembira ia memasaknya di tengah laut sambil berbicara tiada hentinya. Ia mengisahkan cara menggantung si setan kobar, cekatik gelar simpit ceker bebek dan maling. Juga diterangkan bagaimana akalnya, ia mengganggu si Kartawirya ketika Sang Aji sedang bertempur melawan Sanjaya. Bagus, seru Sang Aji gembira. Kamu dapat mempermain-mainkan beberapa jago begitu gampang. Apa susahnya mempermain-mainkan mereka? Mereka sebangsa jago-jago konyol tidak berharga, sahut Titisari gembira. Tangannya lantas berserabutan karena gembiranya. Tak terasa bulan mulai condong ke barat. Hari telah melampaui larut malam. Gelombang laut kian terasa kuat. Dengan acuh tak acuh arusnya datang berdeburan melanda pantai. Tangan Titisari tiba-tiba bergerak dan menggenggam tangan Sang Aji erat-erat. Berkatalah dia setengah berbisik, mulai malam ini, tidak ada yang kutakuti lagi. Takut? Apa yang kau takuti? Sang Aji heran. Ayahku seorang laki-laki kejam dan bengis. Tak sudi dia kuikuti. Kamu pasti mau kuikuti, bukan? Tentu. Sang Aji menyahut cepat. Pandangnya sungguh-sungguh dan meyakinkan orang. Kamu tahu, hatiku begini gembira. Belum pernah aku mendapatkan kegembiraan hati seperti sekarang ini. Mendengar ucapan Sang Aji yang bernada sungguh-sungguh, puaslah hati Titisari. Tanpa mempedulikan tukang perahu lagi, ia menyandarkan tubuhnya ke dada Sang Aji. Dan tangannya meremas kuat-kuat. Sang Aji membiarkan dirinya direbahi tubuh si gadis. Tapi tatkala ia mencium harum wangian dari rambut si gadis, hatinya mendadak jadi berdegupan. Ketika tangannya kena diremas kuat-kuat, jantungnya berdenyutan. Tetapi ajaib. Tanpa disadari sendiri, tangannya membalas meremas pula. Aji, sekonyong-konyong Titisari berbisik. Pernahkah kamu belajar melintasi lautan? Sang Aji teringat kepada nasibnya 12 tahun yang lalu, ketika dipaksa pergi berlayar bersama ibunya ke Jakarta dengan seorang laki-laki bernama Kodrat. 2 tahun yang lalu, dia pun pernah berlayar melintasi lautan menuju Pulau Edam dengan Ki Tunjung Biru. Tetapi kalau dikatakan berpesiar, tidaklah kena. Karena pengalaman melintasi lautan itu, terjadi dengan tak dikehendaki diri. 2 kali aku pernah berlayar di tengah lautan, tetapi karena terpaksa. Jika begitu, kamu belum pernah merasakan indahnya lautan, tukas Titisari. Apa sih indahnya lautan? Sang Aji minta keterangan. Seperti malam ini. Apakah hatimu tak merasa gembira? Ditanya demikian, Sang Aji terkejut. Memang hatinya sedang bergembira. Tetapi kalau dikatakan terjadi karena indahnya lautan, tidaklah kena. Ia merasa gembira oleh sesuatu perasaan aneh yang belum pernah dialaminya. Hai, apa hatimu tak merasa gembira? Titisari mengulang pertanyaannya lagi sambil menegakkan tubuh. Gugup Sang Aji menjawab dengan anggukan kosong. Aku gembira sekali.
Benar-benar gembira sampai terasa dalam dasar hati. Bagus. Itulah yang kuharapkan. Aku pun bergembira pula. Hanya sayang, kita akan berpisah dengan lautan ini yang membuat hati kita mendapat suatu kegembiraan. Mengapa? Sang Haji terkejut. Ia mengira Titisari hendak mengambil selamat berpisah. Bukankah sebentar lagi kita harus mencari obat? Nah, kau tahu sekarang orang-orang tua kerap kali pandai mengganggu kegembiraan hati orang-orang muda. Sang Haji tersentak. Diingatkan perkara Panembahan Tirtomoyo, ia jadi girang hati. Cepat ia menyahut, kemana kita harus mencari obat ramuan itu? Apa kamu mengira, orang-orang yang ada di Kabupaten Pekalongan merampas semua obat-obatan yang kau butuhkan? Kurasa begitu. Jika begitu, kita pergi ke Kadipaten. Tak dapat kita pergi ke sana, tukas Sang Haji cepat. Kalau kita ke sana samalah halnya ular mencari gebuk. Habis, apa kamu sampai hati membiarkan Panembahan Tirtomoyo cacat seumur hidup? Bukankah dia yang berani mengorbankan nyawa untuk melindungi dirimu? Jangan-jangan luka itu bisa membahayakan nyawanya, sehingga kamu hanya akan menemukan mayatnya belaka. Tubuh Sang Haji bergetaran. Jantungnya berdenyut. Semangatnya terbangun. Dengan mata berkilatan ia berkata, aku akan pergi, meskipun harus mengantarkan nyawaku. Tetapi kuharap kamu jangan turut serta. Jangan turut serta. Mengapa? Sang Haji terdiam. Memang ia tak mendapat alasan untuk memperkuat kata-katanya. Maka ia menatap wajah Titisari dengan pandang menebak-nebak. Aji, kata Titisari. Aku tahu, kenapa kamu melarang ikut serta. Tetapi andai kata kau mendapat bencana, apa kau kira aku akan dapat hidup seorang diri? Mendengar kata-kata si gadis, hati Sang Haji jadi terharu. Ingin ia memeluk karena girangnya. Untung waktu itu Titisari berkata lagi, aku kini memanggilmu Aji. Biarlah begitu. Kelak kalau perlu aku akan memanggilmu dengan sebutan kakak atau Kang Mas. Bukankah usiamu lebih tua daripadaku? Sang Haji tersenyum. Tanpa meladeni ucapan Titisari ia lantas berkata, ayo, kita pergi bersama. Mereka lalu memberi perintah tukang perahu berlabuh. Begitu perahu menempel di tepi pantai, keduanya segera meloncat dan lari menuju ke Kadipaten seperti sedang berlomba. Mereka memasuki pekarangan dengan meloncati dinding. Hebat, kata Titisari. Kamu bisa bergerak begitu gesit dan ringan. Sang Haji merah mukanya mendapat pujian itu. Meskipun demikian, hatinya senang. Ia menangkap pergelangan tangan Titisari dan dibawanya berendap di belakang gerombolan tetanaman. Dengan hati-hati ia memasang pendengaran. Bersambung ke bab 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.